Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu lagi kita pada awal perkuliahan di semester ganjil di tahun 2021-2022. Jadi tahun perkuliahan kita 2021-2022. Jadi bikin makalah karena hati-hatilah 2020-2021. Jadi ketinggalan pian satu semester. Ini mata kuliah hari ini adalah Civic Education. Mungkin bukan IPS ya. Saya tadi baru masuk ke Civic Education dari semester 1. Maaf. Jadi ke bawah-bawah. Perasaan nih masih tahun kemarin ya kita sama ini daring ya. Belum berubah-ubah nih, sudah 1 tahun nih. Jadi kita mata kuliah IPS. Perlu diketahui mata kuliah IPS ini adalah mata kuliah yang ulun pegang. Jadi ulun mata kuliah yang ulun ampuh, mata kalian ulun adalah mata IPS. Mungkin Pin sudah tahu juga ngaran ulun. Jadi kita karena untuk perkenalan langsungnya mungkin bisa di tatap muka aja. Insya Allah di tanggal 13 tadi ya. Kalau tidak salah tanggal 13 ya. Ya. Oke, langsung saja untuk mata kuliah IPS ini itu ada 4 SKS. Jadi 1 semester itu ada 2 SKS. Jadi 2 kali. Nah, yang di sini kita akan belajar terkait tentang konsep dasar IPS. Mungkin bisa dilihat lah kawan-kawan. Nah, ini bukunya. Kelihatan lah. Kelihatan mualim. Kelihatan kabur-kabur lah. Blur. Nah, buku ini buku hasil karya kami sama lintas dosen perguruan tinggi. Jadi di sini ulun juga mencatat. Di sini diperbaharui, disesuaikan dengan inilah pembelajaran terkini. Nah, di sini sudah diperbaharui. Jadi kita belajar konsep dasar IPS. Adapun nanti untuk materi-materinya sama seperti biasa ya. Teman-teman mungkin yang paling favorit nih untuk mengerjakan makalah nih. Biasanya paling senang loh mahasiswa untuk mengerjakan makalahnya. Tapi jangan berebut ya. Nanti kebagian kok masing-masing ya per kelompoknya. Nggak usah berebut. Saya nggak usah. Atau ada yang mau menghabiskan semua nggak usah. Nanti kita bagi aja ya biar semuanya kebagian. Jadi tenang, kita masih ada waktu sekitar 4 bulan aktif. Insya Allah 4 bulan aktif kita bisa selesaikan di 16 kali pertemuan. Ini hari ini sudah dihitung 1 kali pertemuan. Jadi intinya nanti jangan berebut ya. Ketua kelas mungkin nanti boleh ya dibagi aja ya. Jangan sampai dihabiskan semuanya untuk ketua kelas ya atau wakil ketua kelasnya jangan ya. Kita bagi-bagi ya. Setuju kan dibagi? Nah ini paling senang nih. Biasanya dapat tugas makalah. Paling favorit dah untuk mahasiswi ini. Nah, jadi perkuliahan kita sama sebenarnya menjabarkan makalah. Nah, adapun untuk penilaian, untuk penilaian ini perlu diperhatikan biasanya setiap kegiatan apapun yang kita lakukan kita harus tahu bagaimana sistem penilaiannya. Jadi kita bisa fokus. Contohnya kita Muslim, kita beragama Islam. Seorang Muslim itu diwajibkan untuk sholat. Nah, jadi kita fokus untuk sholat. Jangan sampai kita tidak fokus untuk sholat. Misalnya wajib sholat, puasa, zakat, naik haji. Kalau mampu, ketika kita seorang muslim yang diutamakan haji, tapi sholat ditinggal. Nah itu mungkin kira-kira lulus nggak? Ada lulus lah. Nah, ya. Bila kada lulus berarti sama perkuliahan. Perkuliahan itu juga ada yang hal-hal yang urgent, yang penting untuk mendapat nilai. Nah, nilai ini apa aja? Nah, ini ulun share. Sudah terlihat lah? Belum. Belum. Nah, ya kan biasanya teman-teman ini berebut nih. Terlihat lah. Kalau terlihat, kelihatan. Ulun anu aja nah. Kelihatan lah. Kelihatan. Nah, ini RPS sudah ulun ulah dari tanggal 24 Agustus. Berarti sudah sekitar lebih 6 harian ya. Ya, 6 harian lebih. 7 hari lah. 1 minggu lah kalau bahasa lainnya. Atau seberapa?
Ya 1 minggu. 7 hari lah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya, nah saya matikan dulu. Ini mata kuliah pendidikan IPS. Itu kodenya GMI, mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Ini masuk MKK. Jadi bobot SKS-nya itu 2. Nah, biasanya untuk SKS itu diperlukan untuk mahasiswa. Jadi ada mata kuliah yang memang ada SKS-nya, ada yang tidak. Ada yang mata kuliah keahlian yang harus keterampilan, ada juga untuk mata kuliah untuk praktik. Nanti mungkin micro teaching nanti. Semester 6 kalau tidak salah. Nah, kita semester 3. Oh iya, salah ini. Saya rubah dulu ya. Nah, ini ya 2021. Hampir lupa. Nah, di sini ada CPA-nya, nanti mungkin bisa dibaca aja. Yang terpenting adalah deskripsi mata kuliah IPS. Apa aja deskripsinya? Nah, di sini bisa dibaca ya. Saya bacakan ya. Mata kuliah ini membekali mahasiswa atau mahasiswi sekarang tentang paradigma pendidikan IPS, hakikat dan tujuan pendidikan IPS, serta substansi dasar kajian materi IPS di SD atau MI. Jadi ranahnya kada melebar, kita ke SMP, ke SMA kada. Kita tujuannya ke SD, MI. Iya, betul. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan memahami dan menguasai substansi dasar keilmuan IPS di SD, MI, serta mampu menerapkan serta mengembangkannya dalam kehidupan sosial peserta didik di SD, MI ya. Ini saya balik aja ya. Biar seragam. Ya kan? Sehingga memiliki kepekaan dan peduli sosial. Nah, jadi biasanya untuk pembelajaran IPS ini kita harus menghubungkan kejadian yang ada di sekitar kita di mata pelajaran IPS. Nah, itu. Kalau boleh tahu nih, di sini nih ada IPS. Nah, ini terkait tentang nanti pembelajaran IPS. Yang pertama itu apa? Kita pelajari hakikat pendidikan IPS. Nah, ini yang terpenting. Apa sih hakikat pendidikan IPS? Nah, ini akan kita jelaskan nanti, ya kan? Yang berikutnya apa? Yang berikutnya itu IPS dan ilmu-ilmu sosial. Apa bedanya IPS dan ilmu-ilmu sosial? Nanti ada bedanya IPS sama ilmu sosial. Nah, kalau bahasa Inggris, nanti namanya ilmu pengetahuan sosial itu atau disebut studi sosial. Kalau ilmu-ilmu sosial itu beda lagi nanti. Nah, nanti kita akan pelajari sama-sama. Terus ada lagi yang berikutnya nomor 3 apa? Konsep dasar sejarah. Iya, betul. Nanti kita juga akan mempelajari konsep dasar sejarah. Terus yang berikutnya apa? Konsep dasar ekonomi. Yang berikutnya apa lagi? Konsep dasar antropologi. Iya, yang berikutnya Konsep dasar sosiologi. Iya, yang berikutnya konsep dasar geografi. Nah, terus apa? Yang nomor 9 hubungan IPS dan ilmu sosial. Nah, ini. Dan ilmu sosial. Berikutnya, nomor 10. Dimensi dan struktur pendidikan IPS. Nah, yang ke-11 itu metode dan media pembelajaran IPS. Nah, ini nanti kita mungkin akan membuat media pembelajaran IPS. Ya. Berikutnya, pendidikan IPS dalam kurikulum K13. Nah, kalau yang sebelumnya itu rasanya tidak saya masukkan K13. Sekarang sudah dimasukkan. Yang berikutnya yang ke-13 tadi kan kurikulum 13. Kurikulum 2013 atau kurikulum K13 ya. Dan yang ke-13 ini pendidikan IPS berbasis karakter bangsa. Nah, apa sih? Semua itu nanti sebenarnya ada udah di buku ini, tapi kita bisa mencari referensi lainnya. Yang berikutnya paradigma pembelajaran IPS. Nah, ini yang terakhir.
Jadi nanti jangan berebut ya, nanti ketua kelas ya dibagi mohon. Mungkin orangnya kalau 40 berapa tadi? 40 berapa satu kelasnya? 41. Ini yang 41 sudah yang ini ya, yang sudah yang tereliminasi. Yang sudah berhenti maksudnya. Jadi sisanya 41 ya. 41 kalau dibagi 14 kira-kira berapa orang satu kelompoknya? 3. Sekitar 3 ya. 3 ada yang berdua, Malim. Oh ya. Nah, yang berdua itu jangan mau sendiri ya mengerjakan ya. Nanti bagi-bagilah kawannya lah. Ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan nggak? Habis waktunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang media pembelajarannya. Terus media apa yang kita gunakan untuk pembelajaran? Nah, ini saya bikinkan 2. Untuk luring, nah ini yang kalau tatap muka nih, kita buat rencana ya. Yang pertama itu menggunakan PowerPoint. Nah, atau yang sejenisnya, boleh nanti. Atau Pauton. Pauton ini nanti berbentuk video. Untuk media pembelajaran sebenarnya nanti ada diajarkan. Tapi nggak tahu dosen yang ajarkan nanti siapa. Kalau saya sih ada. Kahoot. Nah, terus Kahoot ini evaluasi berbasis game. Mungkin teman-teman sudah ada juga dosen yang menggunakan yang mungkin. Terus Google Classroom. Nah, ini untuk menyimpan data-data kita. Mungkin nanti setelah kirim, kalau di WA mungkin bisa juga kirim file. Tapi dia ketutup biasanya dengan pesan-pesan yang baru masuk, ya kan? Nah, nanti biar aman, kita tetap menggunakan Google Classroom aja ya. Nggak apa-apa ya? Ini Malim. Ya. Okay. Terus kita menggunakan penyimpanannya Google Drive. Nah, nanti biar data-data teman-teman aman. Nah, itu untuk yang luring. Ini perangkat kerasnya yang sudah disiapkan ini oleh kampus. Nah, ini. Nah, sekarang yang daring. Yang daringnya itu teman-teman wajib memiliki email. Email ada kan? Ah, sudah nggak usah diciptakan lagi nih. Terus yang diutamakan Zoom. Kalau Zoom sama Google Meet enakan yang mana? Enakan Zoom. Enakan Zoom. Terus kita mungkin menggunakan YouTube. YouTube ini untuk ini kan saya save, saya simpan ya nanti direkam. Terus nanti bisa saya share di YouTube biar nanti kalau ada teman yang nggak bisa ikut hari ini bisa menyaksikan nanti di lain waktu. Ya kan? Kenapa? Biar tidak tertinggal informasi. Oke. Terus nah ini kita menggunakan Google Classroom sama luring maupun daring. Terus ada Google Form. Ini tadi saya masuk ke semester 1, itu ada absensinya. Itu absen sementara sebenarnya. Tapi saya bikinkan juga Google Form-nya. Sudah. Mungkin nanti enakan yang mana nih kira-kira? Absen online apa absen offline? Online. Online ya? Offline. Ada yang online, ada yang offline ya. Oke, itu mungkin yang mana yang senang terserah aja itu. Nah, di sini lagi kita masuk. Ini tadi dosen pengampunya. Mata kuliah syaratan enggak? Jadi siapapun boleh ikut mata kuliah IPS. Nah, yang pertama buku rujukannya, buku ini tadi. Ini kami tulis sama teman-teman lintas kampus. Yang kedua itu ada buku kami dan kawan-kawan ya. Konsep dasar IPS itu dicetak di Sigli. Tahu nggak Sigli itu di mana? Di Sumatera. Di Sumatera ya. Di Sumatera. Aceh itu Sumatera apa? Nah, di daerah Aceh itu, di Sigli itu. Ada teman dari Aceh. Jadi untuk penerbitannya itu Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Tahun 2021. Nah, ini baru terbit buku kami. Tahun 2021. Yang kedua itu bisa dari Dahlan MA,
Nah, ini judulnya pendidikan IPS sebagai upaya strategi pembangunan manusia seutuhnya untuk menghadapi era globalisasi Jakarta, Panitia Sarasehan dan Forum Komunikasi Pimpinan Forum Pimpinan Ilmu Pendidikan Sosial ya. FPIPS, JPIPS se-Indonesia 1997. Ini mungkin buku lama ya, makanya kita update aja yang buku yang terbaru. Saran saya kalau bisa mencari referensi ini teman-teman mungkin sudah bisa juga kan cari di Google Book ya, bisa kan? Ini anak-anak milenial ini yang waktu kecilnya minumannya susu. Kalau saya dulu minumannya ya susu juga sih, tapi sekarang formula susu kan lebih canggih nih. Jadi lebih cerdas nih. Menghafal Qurannya mungkin belum sampai 3 tahun udah selesai nih 30 juz nih. Amin ya rabbal alamin. Aminnya dihidupkan suaranya biar terdengar. Amin. 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 Oke, ini buku-bukunya Amin ya buku. Allah. Terlambat nih. Ya, amin. Nah, ini ada juga buku dari Diknas RI Kurikulum Bidang Studi Pengetahuan Sosial Jakarta Balitbang ya 2003. Terus ada Ganda M, Fin, GRCF, Freedom First Teaching Demokrasi US United States Forum Agency 1992. Buku lama ini 1992. Kita bisa mengambil referensinya, tapi kalau ada yang terbaru, terupdate kita ambil aja. Ini lagi ada Hartonio HM The Social Studies and Project ya. Ini project 2061 ya. Ini nama bukunya lah bukan tahunnya. And Opportunities for Harmony dalam the Social Study ya. Ini halaman-halamannya. Terus Hunting the DSP the Third Wave Democratization in the late 20th Century Jakarta Pusat Utama Grafit Modul Islam dan Boya. Ini tahun lama juga. Mungkin nanti akan saya upgrade teman-teman nanti kalau ada referensi yang lebih ini lebih muda tahunnya itu saya sarankan. Terus buku referensi yang lainnya. Ini cuma saran ya. Boleh tuh cari yang lain. Saya bebaskan, ya apa-apa. Cari aja di Google Book atau di jurnal-jurnal nanti. Teman-teman sudah belajar kan untuk citasi referensi Jotero? Belum Malik. Nah, saran saya, ya, bentar ya, saya charger HP, ini laptop dulu, bentar. Ini laptopnya mau. Oke, sudah. Tadi sampai mana? Sampai titik apa sampai koma tadi? Tadi Jotero Mualim. Oh ya, Jotero. Nah, Jotero nanti teman-teman kalau mau nanti di bulan September ini mungkin ada yang sudah tahu ya, saya biasa sering bikin kegiatan online ya atau webinar ya biasanya. Nah, itu nanti terkait bulan September ini kan ada kegiatan untuk kepenulisan karena ada bulan September ini Hari Aksara Internasional. Ini juga sudah melobi beberapa orang untuk menjadi narasumbernya ada sudah 10 ya. Masuk nanti ada guru besar dari Universitas Halu Oleo. Itu terkait semuanya tentang kepenulisan. Nah, nanti teman-teman bisa belajar. Saya juga akan membawakan nanti materinya terkait tentang mencari referensi online sama menggunakan Zotero. Nah, nanti kita bisa belajar sama-sama di sana. Bulan September nanti kegiatannya bisa disaksikan ulang juga nanti di YouTube saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti saya sarankan menggunakan Zotero ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada metode dan prosedur perkuliahan. Yang pertama, daring. Nah, metode yang digunakan dalam perkuliahan antara lain adalah dialog, chapter review, penyusunan makalah, presentasi, dan diskusi via Google Classroom atau WA ya. Dari ini nanti bisa WA. Nanti terserah teman-teman. Bisa nanti untuk diskusinya di WA. Nanti kita lihat aja gilirannya ya. Yang mana kena offline, yang mana kena luring ya. Ya nanti sesuai jadwal aja ya. Waktu kelas saya minta tolong nanti.
kita tambahkan aja dari ini, bisa nanti grup ya. Zoom. Nah, ini metode yang kita gunakan ya. Ini nanti kalau teman-teman misalnya bosan Google Classroom yang nggak ada suaranya, kita ke grup WA aja. Biasanya banyakkan yang mana? Google Classroom atau grup WA? Grup WA. Kita sepakati maunya grup WA atau Zoom? WA. Ya. Grup WA aja ya? Zoom. Zoom. Google Classroom. Google Classroom atau grup WA itu maksudnya. Salah pilihannya. Ya, oke, kita oke ya kalau gini grup WA aja dah. Saya minum ya. Ya, Malik. Zoom sama streaming YouTube. Nah, perkuliahan yang sekarang akan dibagi menjadi beberapa kelompok pertemuan. Ini biasa ya, mungkin semua dosen juga memberlakukannya. Itu yang hari ini kita laksanakan itu kontrak perkuliahan. Nah, nanti bagaimana sistem penilaiannya? Catat baik-baik nih. Jadi itu aja yang diutamakan. Yang selainnya itu sunnah aja nanti. Ya kan, sama yang saya ceritakan tadi. Seorang Muslim diwajibkan untuk sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Jangan yang diutamakan melulu haji. Itu kan kalau mampu. Tapi sholat, puasa tetap dikerjakan. Nah, kalau nanti umrah, nah itu sunahnya. Kalau sudah haji boleh umrah atau umrah dulu. Uangnya ada umrah karena menunggu haji kelamaan, nah boleh. Atau sholat qabliyah zuhur, itu yang ditamakan. Sholat zuhurnya enggak. Nah ini salah kan. Harusnya sholat zuhur dulu, baru sholat qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Nah ini sholat zuhur qobliyahnya 2 rakaat, setelah itu hilang orangnya. Muazin kamat, kok enggak sholat zuhur? Nah ini berarti salah ini, ada kesalahan paradigma berpikir nih. Jadi utamakan dulu yang wajibnya. Setelah selesai yang wajib baru yang sunah-sunah. Nah itu pintarlah. Nah jadi iya siap. Utamakan yang wajibnya. Nah, pertemuan kontrak perkuliahan, kuliah partisipatoris antara lain ada dialog, presentasi, makalah dan diskusi partisipasi. Nanti teman-teman ikutlah. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jangan menunggu giliran dipanggil absen. Nah, jangan lagi itu. Ini kan sudah mahasiswa nih. Mahasiswa atau mahasiswi. Mahanya para siswa atau siswi. Nah, ini tinggi tingkatannya. Nanti kita sambil berarti lah. Kalaupun bertanya nanti dicatat dulu bisa. Atau langsung bertanya. Terus bahasanya belepotan. Nah kalau bisa jangan ditertawakan. Kan temannya lagi belajar. Ya kan? Biar aja salah. Paling dibantu. Ya. Oh begini. Oh begini. Nah gitu aja. Itu biasanya down nanti temannya. Yang awalnya semangat bertanya. Terus salah dalam pertanyaannya. Bahasanya belepotan. Malu dia nanti. Gak mau lagi bertanya. Nah, ini tanggung jawab nanti satu kelas nih. Ya, nggak apa-apa ya kita sama-sama belajar. Salah ya biasa. Yang terpenting dalam pembelajaran itu kalau salah kita ada usaha untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu yang terpenting. Salah mah biasa, tahap belajar. Oke, kita maklum juga kalau tahap belajar. Yang berikutnya, nah ini ada tugas menyusun makalah kelompok. Nah, ini yang paling favorit nih. Yang saya katakan di awal tadi nih. Misalnya ada yang berebut nih. Bikin makalah kelompok. Terus medianya ya mungkin semua sudah ada, mungkin nggak usah ini lagi sampaikan lagi. Smartphone mungkin ada udah. Mungkin laptop hampir rata-rata mungkin punya laptop, mungkin lebih dari separuh saya rasa punya laptop. Kalau zaman saya kuliah dulu itu mungkin seperempatnya. Nah, laptop. Nanti juga kalau misalnya minta bantuan laptop, saya ada laptop nih kalau mau pinjam silakan, tapi dia nggak bisa hidup tanpa di charger. Boleh aja nanti. Kalau misalnya
ada kendala, saya pinjamkan. Karena saya ada beberapa ini ya laptop. Nah, itu atau MacBook. Nah, MacBook itu sama lah laptop tadi. Tablet atau tablet. Nah, tablet juga kita perlu juga. Kalau misalnya ada, kalau enggak ada ya smartphone cukup lah. Ya kan? Nah, sekarang luring. Nah, ini yang terpenting. Yang luring untuk insya Allah tanggal 13 ya, sama sih sebenarnya. Samanya di mana? Metode yang digunakan dalam perkuliahan antara lain dialog, chapter, review, penyusunan makalah, presentasi, dan diskusi. Itu ya di bagian duanya dari pembelajaran daring tadi. Ini akan saya bagikan nanti. Nanti bisa dibaca ya. Jangan tidak dibaca. Nah, ini banyak nih mahasiswa. Mentang-mentang sudah punya, terus dianggurin aja. Dianggurin itu didiamin. Nggak dibaca. Ujung-ujungnya nanti akhir perkuliahan, kok gini, kok gitu. Nah, padahal sudah ada kontrak perkuliahannya. Ya, nanti boleh ya dibantu ini ketua kelas untuk ditanyakan gimana, apakah sudah dibaca RPS-nya. Nah, itu ya. Siapkan. Nah, berikutnya. Nah, di sini yang lanjutnya adalah tugas mahasiswa daring dan luring. Nah, ini wajib masuk kelas virtual classroom ya. Ini kodenya sudah ada. Masuk aja dulu ya. Masuk. Untuk akses Google Classroom itu teman-teman ini dapat ini enggak kartu dari STQ enggak? Dari kampusnya? Dapat atau enggak? Ada enggak dapat? Dia saya sebutkan ya, XL. Kada kalau dipakai. Kada kalau dipakai. Dapat kemarin Mualim, ulun alhamdulillah bisa dipakai. Nggih, yang kada kalau dipakai adakah? Kalau ulun jujur, ulun ada dapat, ulun pakai. Dan setiap hari itu kita ketik bintang 1 2 3 pagar. Itu ada 50 MB kalau tidak salah. Nah, itu saya rasa cukup untuk akses kalau untuk Google Form aja ya. Tapi kalau untuk akses drakor nggak cukup itu, sangat kurang itu 50 MB. Ya. Apalagi nonton YouTube masakan ya, Chef Juna, itu nggak cukup lah. Ya, tapi untuk absen cukup. Mungkin nanti bisa dilihat lagi nanti kartunya. Sayang ya dimanfaatkan. Kalau nggak salah itu WA unlimited. Kalau Zoom saya masih ragu ini. Zoom saya gunakan kemarin yang habis kuotanya nggak bisa. Nggak bisa Zoomnya. Jadi kembali lagi ke kartu saya. Yang awalnya saya biasa menggunakan kartu AS ya. Itu kartu udah lama itu. Oke, itu sedikit informasi aja ya. Yang dapat bisa digunakan, alhamdulillah. Yang nggak bisa digunakan, innalillah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya masuk Google Classroom atau join WhatsApp grup yang telah disepakati ya. Sudah dibikin ya. Nah, ini absennya. Nah, ini nanti ada saya kirim juga nih. Ini absennya, akses ini sampai kita akhir perkuliahan. Jadi sampai di bulan, kalau tidak salah Desember ya, saya belum lihat ya kalender akademik. Pokoknya sampai 1 semester lah. Ini tetap ini absennya. Hati-hati salah masuk absen ya. Nanti ada yang salah masuk, namanya tidak terdeteksi. Nah, setelah absen nanti untuk langsung klik ini di webnya untuk verifikasi sudah tercontreng atau belum absennya. Pengaduan kalau kada tercontreng itu setelah perkuliahan kada apa ya? Kada dilayani lagi. Nah, ini untuk disiplinkan kita. Jadi kalau sudah absen, cek aja. Boleh nanti bergiliran, mungkin ketua kelasnya mencek di screenshot. Nah, ini belum tercontreng. Nah, nanti kita langsung perbaiki. Jangan sampai ini pengalaman ya, kenapa saya berlakukan seperti itu. Ada mahasiswa itu sudah selesai perkuliahannya, selesai, sudah final, kok nggak ada nama saya absen. Nah, ini kan aneh kan, masa selama 4 sampai 5 bulan ya nggak dicek, ya kan? Nanti kalau terjadi masalah langsung aja sampaikan.
Jadi biar bisa kita perbaiki. Oke, setuju ya? Kalau setuju, acungkan jempolnya. Ya, mana lagi? Kalau setuju, acungkan jempolnya. Kita setelah absen langsung dicek ya. Mungkin nanti ketua kelasnya cek, mungkin siapa yang belum tercontreng, nah, sampaikan aja di grup WA. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu mahasiswa wajib mengirim tugas makalah. Nah, ini nanti di classroom aja ya. Atau di WA ya. Yang mana yang teman-teman enaknya aja. Jadi di classroom itu nanti ada berkasnya. Berkas ketika teman-teman mengerjakan makalah. Makalah ini disimpan ya. Jangan sampai hilang satu semester ini. Dibuat folder khusus. Biasanya saya bikin folder semester ganjil tahun 2021-2022. Nah, jadi masukkan aja semua bahan-bahannya ketika kita pembelajaran di semester ganjil ini di folder itu. Saya biasanya begitu. Sama ketika kuliah dulu. Nah, dengan ketentuan ya, membuat tugas seperti bersama kelompok, yang membuat tugas bersama kelompok, nanti terserah teman-teman sepakati. Biasanya saya tanya, ada per kelompok itu ada yang khusus mencari materi. Jadi khusus mencari materi. Terus ada yang khusus memperbaiki tulisannya. Ada yang khusus. Biasanya saya lihat. Tapi alangkah baiknya sama-sama mencari materi, sama-sama memperbaiki tata letaknya nanti, layoutnya, dan ketentuan makalahnya. Kenapa? Nah, ini pengalaman dari kakak-kakak kelas teman-teman sekalian bahwa ketika skripsi ada yang masih bingung untuk penomoran di proposal. Nah, ini salah sendiri nanti karena tidak belajar dari awal. Terus ada yang kebingungan terkait tentang sitasi, referensi yang baik bagaimana. Nah, makanya saran saya nanti sama-sama aja. Ya, sama-sama mengerjakannya, sama-sama mencari materi. Nah, mencari materi nanti ada tekniknya. Bisa di Google Books ya. Banyak kok, tinggal klik. Nah, untuk akses internet yang gratis ini ada kalau dia mulai di lapangan pahlawan free. Nanti pian tinggal full aja baterai HP-nya atau baterai laptopnya. Duduk aja pian di tamannya tuh free itu. Pian hendak dari pagi sampai malam. Di situ ada orang jual makanan. Terserah. Itu yang pertama. Yang kedua pian di Telkomsel. Itu gratis 2 WiFi-nya. Yang berikutnya itu ada di Gedung Pancasila ya. Di simpangan keluar Pasar Besar Amuntai. Itu gratis 2 pian. Situ sore-sore ada angkringan, hendak mukar gorengan pian, terserah. Gitu. Nah, ini saya sampaikan dulu untuk aksesnya. Pian hendak ke Raha. Di Raha kita dapat bantuan namanya Bakti Sosial, itu akses internetnya gratis. Ada kode itu datangi di muka pian hendak masuk STK itu ada kayak parabola. Itu jangan diguncang-guncang lah, pintar lah. Itu sinyal. Melihat unik ya, jangan diguncang-guncang. Itu sinyal pian gratis. Pian hendak ke kantor desa, Bapak Dahja hendak kuliah gratis. Jadi apalagi alasannya pian? Insya Allah lah. Ini anggap aja sebagai ujian pian untuk mencari ilmu. Nah, kalau orang zaman dahulu anak belajar mengaji pian membawa lampu, ada listrik bahari. Ini kisah-kisah kai-kai Jepang mengisahkan lon kami cuai bahari jar. Anak belajar ngaji membawa lampu yang bernyala tuh nah. Ini mohon maaf ya, hidung hiram Jasidin belajar mengaji aja. Karena asapnya itu nah. Ini bahari ujian orang bahari pian. Ada listrik. Nah, ini sekarang ujian pian. Malim, ulun ada kuota. Nah, ini ujian pian nih. Kayak apa pian mensiasatinya. Yang penting pian tetap semangat kuliah. Apapun itu saya akan arungi, saya akan jalani, saya akan lulus kuliah S3. Wah, itu mantap, catat loh. Nah, catat loh. Wah, semangat, wah, semangat. Karena ada halangan lagi, ya. Yang terpenting pian tahu akses gratis WiFi. Nah, itu yang penting aman dah.
Ada rumah orang mau wipi, insya Allah bila pian terus terang, aku naik sidin. Insya Allah aku naik. Apalagi untuk pendidikan. Bila inyak ada pun, misalnya acil-acil tuh, cil tuh. Pian hendaklah surga tanpa pian melakukan kegiatan tuh. Ulun hendak belajar, kira minta wipi pian tuh. Aku tuh acilnya. Insya Allah pian dapat ganjaran pahala kira itu. Nah, banyak aja. Yang penting pian mau. Jadilah setiap zaman itu ada masing-masing ujiannya. Kalau zaman ulun dahulu, ada tapi bisi laptop. Minjam sana sini ke kawan hendak mengambil skripsi. Bahkan waktu ulun S2 di UIN Malang, ulun ada kawan tuh, ini S2 mau ambil S3, kada bisi laptop, kawannya tesis. Wah, luar biasa loh. Lain skripsi lagi, tesis kawan selesai. Nah, ini artinya semangat itu harus tetap dijaga. Kada bakuata cari alternatif lain. Kada kawa umpat hadir cari ulangannya. Batakun non kawan. Ini tergantung pian aja lagi. Kira-kira apa yang ulun sampaikan ini ada lagi lah alasan untuk ada melompati perkuliahan. Karena ada lagi masing-masing kita ada ujiannya. Dan itu sesuai kondisinya. Karena orang-orang setelah pian mungkin tapi pian insya Allah masih ada lah. Minta lain lagi ujiannya karena mungkin apa karena nah nanti lihat aja nanti pian akan buktikan sendiri bahwa belajar itu banyak ujiannya tapi manfaatnya besar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ya lebih baik kita menahan perihnya belajar ketimbang menahannya perihnya kebodohannya ya. Nah yuk kita lanjutkan lagi kembali ke materi sekedar intermezzo biar tambah semangat. Ya, teman-teman ini harus perlu dimotivasi terus nih setiap hari ini. Tadi mengirim tugas ya 1 hari sebelum presentasi ya itu minimal. Bagusnya 3 hari boleh. Tapi disampaikan materi sudah saya kirim, silakan dibaca. Nah materi itu bagusnya dibaca. Jadi ketika presentasi kita sudah ada titik terang untuk lebih mendalami pemahamannya. Kalau kada pian baca, waduh, itu agak sulit nanti. Sedangkan pian 1 hari itu mata kuliahnya ada 3 ya. Nah, ada 3 mata kuliah dengan dosen yang berbeda, dengan pelajaran berbeda yang harus dipelajari. Sekarang udah jam berapa? 10.50. 10.50 malam. Iya, berarti ini tinggal kalau 52 8 menit lagi. Kalau di laptop saya 52 8 menit lagi. Kita percepat ya. Jadi 1 hari sebelum perkuliahan ya. Biar diberi kesempatan temannya untuk membaca makalahnya. Nah, ini terus yang luring ini itu sebenarnya sama aja. Tinggal teman-teman ambil yang dari poin yang nomor 3. Ya. Nah, sekarang ini yang terpenting, evaluasinya. Terlihat ya? Terlihat kan? Nah, kehadiran, nah ini ada kehadiran itu 40%. Artinya apa? Kalau teman-teman hadir aja, isi absen, itu sudah 40% nilai dari kita perkuliahan. Nah, ini kehadirannya. Terus penyajian materi dan diskusi itu 25%. UTS, nah ini yang biasa pian takutkan kan, aduh besok ujian, aduh belum belajar, aduh ini dan aduh itu. Nah ini cuma 15% saya hitung. Jadi kita belajar untuk membuat paradigma baru bahwa ujian itu gampang. Oh itu cuma 15%. Tapi juga jangan digampangkan. Ini nanti menjadi penentu nilai A atau B. Ya kan? Nah, jadi saya mulai mencoba paradigma baru. Karena biasanya UTS, aduh UTS besok, nah banyak alasannya. Nah sekarang ada lagi nilai mungkin tambahan ini. Makalah analisis chapter book. Nanti ketika teman-teman membuat makalah itu bagaimana analisisnya. Bagaimana mengutip dari pengertian-pengertiannya, dari materi-materinya. Yang terakhir, UAS, ujian akhir semester. Itu berapa persen? 20%. 20%. Ini walaupun kecil nilainya ya.
Tapi jangan dientengkan juga. Kenapa? Karena ini jadi penentu. Nah, saya harap teman-teman nanti saya ngasih nilai A semuanya. Saya berharap begitu. Dengan syarat, amin. Syaratnya nanti mengerjakan tugasnya. Itu aja syaratnya. Nggak usah muluk-muluk, nggak perlu yang lain. Ikuti aja petunjuknya. Nah, dengan demikian teman-teman lulus mata kuliah IPS. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum saya akhiri, kita buka ruang diskusi dulu. Ada yang bertanya, silahkan. Afwan, Walim, ulun mau nanya. Ya, bagus. Yang dimaksud paradigma pembelajaran IPS itu gimana, Walim? Nah, si Nur Lisa Aina. Nah, Nur Lisa Aina. Aina itu di mana ya? Nur Lisa Aina, ya. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma belajar IPS? Nah, tadi kita baru sampaikan. Apa sih yang disebut dengan paradigma dulu? Nah, paradigma itu adalah cara. Cara apa? Cara kita melihat suatu masalah itu. Ada yang menganggap pembelajaran itu sulit. Nah, mungkin bisa dari berdasarkan pengalaman-pengalamannya terdahulu. Ada yang menganggap pembelajaran itu mudah. Saya kasih contoh. Ketika kita belajar matematika, itu dengan materi tambahan 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Gampang atau sulit? Gampang. Gampang. Oke, ini masih matematika. Tapi ketika kita belajar matematika 2022 ditambah 2024 berapa? Nah, mulai berpikir kita. 4.000. Ya. Nah, ini mulai berpikir mungkin agak ribet ya. Ini baru tambahan loh. Nah, ketika belajar matematika 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Gampang kan? Tapi ketika belajar matematika 2022 kali 2024. Nah, mulai berpikir lagi kan? Nah, ini yang disebut dengan paradigma. Cara kita berpikir, bagaimana kita menanamkan konsep kepada peserta didik. Ini kan calon guru semua nih. Minimal guru dari anak-anaknya. Tapi saya yakin nih, wajah-wajahnya nih guru semua ini. Ya, calon pendidik semua ini. Ya, saya doakan semoga teman-teman sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia pengertian dari paradigma pembelajaran IPS. Jadi kita bikin semudah mungkin bagaimana pembelajaran IPS ini. Nanti ketika teknik pembelajaran ada kita menyampaikan materi yang mudah dan gampang. Itu yang didahulukan. Terus ada mudah, penting, gampang. Ada yang penting, sulit. Ada yang nggak penting, mudah. Ada yang nggak penting, nggak penting, sulit. Nah, ini yang terakhir yang disampaikan. Nanti ada teknik ketika kita mengajar, misalnya nih, teman-teman sudah mempersiapkan bahan pembelajaran. Pembelajarannya untuk MI itu 1 jamnya 35 menit. Sudah selesai pembelajaran, ternyata waktunya masih ada. Nah, apa yang kita lakukan? Ketika mengajar, waktunya masih ada. Padahal materinya sudah selesai. Nah, ini kan, makanya nanti ada, kita belajar juga nanti, micro teaching. Nah, nanti teman-teman akan diajarkan basic ini. Jadi, santai aja. Perjalanan masih panjang. Jadi gitu ya, Nur Lisa Aina tadi ya, paradigma cara kita berpikir ya, kita bikin pembelajaran IPS itu mudah, gampang, menyenangkan. Nah, itu. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya minum dulu ya sambil menunggu pertanyaan. Habis waktunya. Ya, ya silakan. Sri Anida dan Hafizatur Rahmi. Yang mana tuh? Hafizatur Rahmi ya? Hafizatur Rahmi. Iya, silakan. Izin tanya Mualim. Untuk
pembagian kelompok tadi bagaimana Mualim sistematikanya? Apakah ini membagi sendiri? Oke, pembagian kelompok bagaimana? Jadi sebagaimana saya sampaikan nih mungkin Hafizatur Rahmi ini termasuk bagian yang suka mengambil makalah sendirian mungkin ya. Nanti kita bagi-bagi ya kelompoknya. Kita bagi-bagi masing-masing. Saya serahkan ke ketua kelas. Saran saya berdasarkan absen, Pian pernah melihat bentuk absen lah. Bentuk absen kita tuh kayak ini kan nah. Mungkin Pian 1 tahun kayaknya absennya. Jadi ada ini gilirannya. Nah Pian bagi aja. Mungkin 3, ada yang 2, 3, 2, 3, 2. Nah mungkin itu aja. Pernah melihat lah bentuknya seperti ini, fisiknya seperti ini nih. Kelihatan enggak? 1 tahun nih Pian sudah online. Pernah melihat ya? Pernah. Kalau bentuk online-nya sebenarnya ada di web Ulun. Nah, Pian cabut aja nama-namanya ya. Nanti ketua kelas ya. Pian copy, Pian bagi nanti. Pokoknya saya minta tolong semuanya ikut aja ketua kelas ya. Ini agar kita kegiatannya berjalan lancar. Kalau banyak protes nanti kasihan kan ketua kelas, padahal dia nggak digaji nih ketua kelas nih. Mana ketua kelas kita masih bergabung atau enggak nih? Ketua kelasnya mana? Sudah kabur? Kabur. Atau habis kuota? Ada mau. Oh iya ada. Mana orangnya? Saya nggak lihat di layar. Boleh ini. Oh ya, Yuna Nur Israida. Nah, ada. Mantap nih ketua kelasnya. Ya nanti minta tolong ya, bagi aja temannya. Insya Allah ikut kok temannya. Ya. Oke, sudah ya, terjawab ya Hafizatur Rahmi ya. Waktunya sudah lewat. Ya, waktunya udah lewat nih. Gimana nih? Sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Mungkin teman-teman mau kuliah berikutnya ya, jam ketiga ya. Apa habis nih mata kuliahnya? Filsafat. Oh, filsafat. Dosennya siapa? Mualim Farida. Oh ya, mungkin ada nggak sudah dikontak kuliah hari ini? Ada nggak? Antara maghrib atau isya Mualim. Oh ya, bagus. Maghrib atau isya. Semangat lah. Ini salah satu ujian juga di luar jam kuliah yang ditetapkan kampus. Tapi mungkin ada kesibukan beliau ya, tapi tetap ingin mengajar. Ya, itu luar biasa itu. Jadi saya harapkan teman-teman tetap semangat, jaga semangatnya itu. Sampai akhir, sampai selesai S2, kalau mau lanjut, sampai selesai S2. Iya, sampai selesai S1, S2, terus kalau bisa S3, silakan. Ya. Saya beri lagi satu, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Habis waktunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan.